Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Hunter BCS. Kali ini kita tidak konten tentang berburu, kita coba konten tentang alat berburunya. Ya, kita akan coba membahas perbedaan antara senapan laras panjang PCP, ya, atau singkatan apa sih? Itu adalah pre-charge pneumatic, atau disederhanakan bahasa Indonesia adalah senapan yang diisi dengan gas bertekanan tinggi, ya. Nah, nanti itu akan perbedaan dasar daripada cara kerjanya. Dan di depan saya ini ada senapan laras panjang, ya, atau di sini dibilangnya sandpit, senjata api dengan kaliber 22 long rifle. Dan nanti kita akan bahas perbedaannya apa sih, kemudian tentang perizinan dan sebagainya. Depan kita sekarang ada satu unit senapan PCP atau PCV. Sekarang datang dengan berbagai model, jenis, dan spesifikasi, ya, sangat canggih sekarang ini. Malah sudah ada yang diberi chip, ya, jadi luar biasa sekali itu. Ini di depan saya ada satu model senapan yang klasik, ya, udah untuk senapan PCP yang bentuknya mengikuti senapan api, istilahnya gitu, ya. Anatominya sendiri, ini adalah senapan ini digerakkan oleh gas bertekanan tinggi atau pneumatic pre-charge gas, gitu, ya, atau gas bertekanan tinggi yang diisikan ke dalam tabung. Jadi anatomi utamanya adalah, kalau tadi di senapan api nggak ada tabung, nggak ada apa, tapi semuanya dalam bentuk cartridge atau peluru, kita bilang gitu, ya, dengan berbagai macam kaliber yang dengan berbagai macam kekuatan tergantung daripada kalibernya atau ukuran daripada ukuran dan jumlah daripada mesin yang ada di dalam tabung cartridge itu, dalam selongsongnya itu, ya. Oke, di sini anatominya adalah kita punya chamber, ya, yang berisikan pendorong proyektil atau mimis kita sebutnya. Kemudian ada di sebelah ada kokangan atau grendel, atau bentuknya bisa side lever, ya, seperti itu. Kemudian nanti grendel ini akan pemukul atau hammer, ya, pemukul hammer dengan sistem yang sama. Pemukul hammer ini ke belakang yang akan mengaitkannya ke trigger atau picu, ya, picu yang ada di bawah sini, ya. Ketika trigger dilepas, nah, sistemnya agak berbeda dengan senapan api. Nanti kita akan bahas lagi. Jadi di depannya kemudian ini ada tabung, ya. Tabung ini terhubung dengan chamber ini melalui kita ada valve dan inlet udara, ya, karena ruang ledak, gitu, ya. Jadi ini ada jalur udara masuk ke dalam loading di sini, ya, sehingga nantinya akan mendorong gasnya, akan mendorong mimis atau proyektil kepala peluru ini keluar, ya. Jadi kemudian kita balik lagi, ini ada tabungnya, ya, tabung. Nah, tabung ini berbagai macam ukuran panjang yang sebenarnya itu berkaitan dengan fisika, ya. Panjang tabung, lingkar tabung, volume, tekanan itu akan menghasilkan kemudian berat tahanan atau berat proyektil itu akan menghasilkan dorongan atau kecepatan berapa, teman-teman suka nyebutnya FPS, muscle velocity, FPS, atau feet per second, 7 m, 36 m,
meter per second ya. Nah, kemudian di atasnya ini ada laras, which is laras dapat terbuat dari baja atau kuningan. Ini adalah yang akan mengirim atau menjalurkan si kepala proyektil atau mimis tadi ke arah sasaran ya guys. Ya, di sini depannya bisa kita pasang aksesoris seperti peredam supaya suaranya enggak jedor gitu ya. Kemudian senyap lah gitu ya. Kemudian di depan ini bisa ada kupler pengisian, itu bisa tergantung daripada pembuatnya, ditaruhnya di mana, di bawah, di kanan, di kiri, di depan ya. Nah, ini kemudian adalah popor ya. Popor ini bentuknya macam-macam, ada yang taktikal sekarang, ada juga yang klasik seperti ini. Ini adalah untuk memudahkan si tembak untuk mengontrol senapannya ya, seperti itu. Kemudian yang menjadi ada satu lagi di sini, ini adalah manometer, yaitu suatu alat untuk mengukur banyaknya tekanan dalam tabung. Ya, ini suatu alat safety juga untuk supaya kita tidak kelebihan mengisi atau overcharge gitu ya. Kemudian udah tahu misalnya kapan harus mengisi ulang senapan PCP ini gitu ya. Senapan zaman sekarang sangat canggih ya, jadi karena sudah dilengkapi regulator atau mengontrol banyaknya gas tekanan tinggi ini ke dalam ruang tembak atau ruang ledak ya, chamber tadi ya. Kemudian juga udah ada yang dilengkapi dengan overflow, jadi begitu penuh tabungnya supaya tidak meledak, dia buang pada tekanan tertentu yang sudah di setel ya, jadi sangat aman ya. Dan tabung-tabung PCP ini sudah sangat berevolusi ya. Ada juga tabung-tabung inokom atau komposit gitu ya, yang bisa dapat menghandle tekanan hingga 300 bar kurang lebih begitu ya, atau 30 MPa. Itu tekanan tinggi kira kurang lebih 4.500an PSI gitu ya. Nah, pengrajin gunmaker Indonesia juga sangat canggih, dia bisa mengisi tabung dengan tekanan yang sangat tinggi ya, sekarang sampai 6.000 PSI gitu ya. Kemudian di luar juga trennya juga sekarang gitu ya, jadi ekstrim air rifle gitu ya, kayak Zeus, AEA gitu ya, itu luar biasa. Dia menggunakan proyektil yang besar, didorong dengan tenaga yang besar ya, dapat menimbulkan efek-efek yang sama dengan senapan api kaliber 308 atau 762 gitu ya, luar biasa sekali ya. Ini dasarnya. Jadi cara kerjanya adalah ini tabung ini diisi dengan tekanan ya. Mungkin tekanan itu di dalam manometer kita bisa lihat tanda yang hijau itu adalah tekanan yang masih aman ya, kuning adalah batas untuk mengisi kembali, merah adalah tekanan yang sudah berbahaya. Ada potensi untuk apabila tabung tidak kuat maka dia akan meledak ya. Jadi harus diisi di bagian hijau, biasanya di sini tertulis untuk kaliber PCP ini biasanya di 2700 PSI ya, yang gitu. Kemudian ya, cara kerjanya pengisiannya adalah biasanya sama seperti senapan api ya, kita tarik grendel atau side lever ya untuk memasukkan peluru ke dalam chamber ya. Nah, peluru di sini bentuknya memis, nanti kita bahas ya. Setelah peluru dimasukkan, maka kembalikan ini loadernya atau ini, baru kita arahkan, kita bidik, arahkan ke target, lalu kita tembak ya, seperti itu ya. Untuk penggunaan senapan ini baik PCP maupun api semua harus safety-nya harus diperhatikan. Jangan pernah mengarahkan senapan ke orang, binatang atau area yang membahayakan, atau selalu arahkan laras ke area yang aman. Bisa kita ke bawah ya, jauh dari orang atau apa, kemudian trigger
trigger selalu terkunci ya. Pas kalau senapan api pastikan chamber tidak terisi dengan kita keluarkan peluru yang ada baik di magazine maupun di chamber ya. Begitu pula dengan senapan angin ya, seperti itu. Masukkan senapan-senapan ini ke dalam tempatnya kurang lebih gitu ya, tasnya, gun case atau bentuknya. Jauhkan dari anak-anak karena mereka ataupun orang-orang yang belum terlatih dalam penggunaan senapan ya. Jadi gitu guys ya, ini adalah proyektil untuk senapan angin PCP maupun yang tersebut dari pompa ya. Untuk senapan angin sendiri ada banyak modelnya. Kalau dengan model PCP yang kita bahas, kemudian juga ada dengan model pompa ya, kemudian ada dengan model break barrel atau patah loop gitu ya kalau di sini. Kalau model Diana gitu ya, BSA patah laras gitu ya. Nah itu salah satu jenis senapan angin dengan tenaga angin maksudnya. Maka diisi anginnya, gas tekanan tingginya ini anginnya dengan cara dipatahkan larasnya sehingga per menekan ruang ledaknya mengisi anginnya atau gasnya. Kemudian kalau pompa dipompa sehingga dalam chambernya itu tadi berisi angin bertekanan tinggi, dan yang ini adalah diisi sebelumnya dengan angin tekanan tinggi dan untuk mengisi si chamber tadi ya, PCP pre-charge pneumatic ya, diisi sebelumnya dengan gas bertekanan tinggi. Nah untuk mengisi tabung PCP kita bisa menggunakan pompa celuk ini atau heel pump ya untuk mengisi tekanan udara, ataupun dengan kompresor elektrik, kemudian juga dengan tabung scuba yang sudah dimodifikasi untuk pengisian PCP ini. Oke, nah ini kita ada dua jenis proyektil ya yang kita pakai untuk senapan angin sekarang ini ya. Salah satu adalah proyektil mimis ya. Nah, proyektil mimis ini biasanya bentuknya seperti ini ya guys ya. Nah ini klasik ya, jadi ini suatu bentuk klasik daripada mimis ya, bentuk klasik mimis seperti ini ya. Untuk proyektilnya sendiri kita ini yang klasik ya, ini dome gitu klasik. Itu kita punya bagian bawah atau rock gitu ya, kemudian ada pinggang dan kemudian ada kepala ya. Kepala itu yang bulat di atasnya nah kepala itu banyak macamnya, ada yang ini dome atau seperti kubah gitu ya, kemudian ada yang flat, ada yang papak gitu ya, kemudian ada yang runcing, dan juga ada yang bolong tengahnya atau hollow point ya gitu. Kemudian ini ada rock. Nah ini kenapa ya, karena biasanya senapan dengan gas atau angin itu mempunyai keterbatasan, akhirnya mereka membuat begini. Jadi yang bagian yang bersentuhan dengan laras hanya di bagian kepala itu, pinggiran kepala, kemudian sama bagian rock ya gitu. Itu untuk rendah gesekan antara proyektil dengan laras sehingga bisa menghasilkan kecepatan peluru, kecepatan proyektil yang diinginkan tadi, yang FPS tadi ya. Ini ukurannya adalah 4,5 mili. Ini sesuai dengan regulasi yang bisa dipakai di Indonesia, 4,5 mm atau 0,177 untuk kalibernya ya. Ini jenis yang klasik. Ini mereknya apa nih? Oh, KYS Chinese ya, King One Sports Diablo. Nah sekarang yang lagi in itu adalah model slugs atau slug ya. Slug ini apa sih slug ya? Slugs ya, ini adalah proyektil yang mirip-mirip dengan proyektil peluru senapan api ya. Ini awalnya diinikan oleh merek NSA ya, Nielsen Sports Ammo. Itu Amerika punya. Mereka research mereka mengatakan bahwa kepala peluru atau proyektil dengan hollow point itu
mempunyai kestabilan yang sangat tinggi dalam atau aerodinamis yang sangat tinggi, sehingga menghasilkan tadi kecepatan mimis yang sangat tinggi dan kestabilan dalam menembus rintangan udara gitu ya. Ya oke. Ini adalah mimis dari teman ini di mereknya Wolf, banyak sekali mereknya. Yang impor biasanya ada SA, kemudian ada GSP, Knockout gitu ya. Nah ini adalah jenis proyektilnya atau mimisnya ya. Bahan itu buat dari timah sama seperti yang itu, dan dia bentuknya kita bahas ini seperti proyektil peluru pada umumnya ya. Sebentar kita cek. Nah, untuk membahas si slugs ini memang bentuknya mirip sekali dengan proyektil senapan api ya guys ya. Proyektil senapan api dia bentuknya lurus. Nah ini menjadi dasar biasanya untuk penggunaannya dalam senapan, seperti apa sih yang bisa dicocok buat slug gitu ya, buat slugs ya. Anatominya dia adalah body ya, tidak ada pinggang, tidak ada rok, kemudian dia mempunyai hollow point ya. Hollow point ini akan menjaga kestabilan proyektil saat di lintasan ya. Lagi terbang itu dia lebih aerodinamisnya lebih bagus ya, karena streamline gitu ya, karena nggak ada hambatan, nggak ada rok, nggak ada apa. Dan si lubang tadi, hollow point tadi akan menjaga kestabilan peluru ini atau mimis ini dalam lintasannya ya gitu. Nah karena bentuknya kayak peluru, otomatis dia akan membutuhkan tenaga atau power yang kuat, sama seperti peluru itu, yang kuat untuk melontarkan si mimis ini, si slugs ini keluar dari laras dan mencapai target yang ditentukan jaraknya gitu ya. Dan untuk mendapatkan power atau kekuatan daya dobrak lah bilang gitu ya, nah impact yang cukup pada saat dia ketemu sama sasaran atau pada hewan buruan biasanya gitu ya. Jadi dia bisa memberikan daya bunuh pada hewan buruan pada jarak yang dimauin gitu ya, kayak gitu. Oke guys, jadi ini perbedaan amunisi daripada senapan angin dan senapan api ya. Oke guys, ya ini ya, ini adalah bentuk kepala proyektil ya, dari 3 macam yang kita bahas. Ada proyektil SNP, nah kemudian ada slugs dari senapan angin, ini bentuknya mirip dengan SNP, dan ini yang klasik Diabolo gitu ya, atau mimis kita sebutnya ya. Oke guys, saya rasa itu dulu untuk hari ini, penjelasan perbedaan antara senapan PCP dan senapan api. Kemudian kita juga udah bahas dari sisi proyektil ya atau pelurunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kurang lengkapan. Referensi bisa dicari di YouTube lain atau di sumber-sumber lain yang lebih sahih ya gitu ya, baik dari Kepolisian Republik Indonesia, Perbakin, maupun lembaga-lembaga lain di luar negeri ya. Sekian dari saya. Apabila teman-teman suka, mohon di subscribe and like channel kami Hunter BCS. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video berikutnya untuk membahas tentang perburuan dan senjata dalam regulasi. Terima kasih kawan-kawan. Salam satu laras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.